Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hanya karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali bertemu dalam kajian tafsir. Ini episode yang kedua. Mudah-mudahan bahasan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membaca dan mengkaji surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Baqarah karena dalam surah ini ada satu peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah peristiwa perintah Allah kepada Bani Israel lewat Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih seekor sapi. Awalnya perintah ini sangat mudah, tetapi karena Bani Israel ini salah satu watak mereka adalah banyak bertanya, tetapi untuk menghindarkan diri dari kewajiban, akhirnya perintah yang awalnya mudah menjadi amat sangat berat, sehingga pada peristiwa perintah penyembelihan sapi itu, di penghujung akhir ayatnya Allah nyatakan wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin membacakan beberapa ayat di awal surah Al-Baqarah ini. Dan kali ini kita akan membahas 5 ayat dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang maha mengetahui artinya. Dzalikal kitabu, inilah kitab Al-Quran,
la raiba fih, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas salah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi sebelum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surah ini diawali dengan 3 huruf, yaitu alif, lam, mim, yang oleh seluruh ulama ahli tafsir, huruf-huruf ini dinamakan huruf munqati'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Ini ditemukan juga dalam beberapa surah-surah yang lain yang mana diawali dengan huruf-huruf yang terputus itu. Misalnya saja Yasin, Toha, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Para ulama beberapa ulama berpendapat tentang huruf-huruf ini. Tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak pernah menerjemahkan atau menafsirkan huruf ini. Dan tindakan bahwa huruf ini hanya Allah yang mengetahui adalah ini tindakan yang sikap yang terbaik yang insya Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam agama kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, Alif Lam Mim, ada yang menyatakan bahwa huruf ini adalah huruf untuk satu littahaddi. Apa itu littahaddi? Yaitu untuk menantang. Siapa yang ditantang? Yaitu orang-orang Arab Quraisy. Allah menantang mereka disebabkan karena tuduhan mereka bahwa Quran ini buatan Muhammad. Sehingga seolah-olah Allah nyatakan, kalau memang ini Quran buatan Muhammad, maka bikinlah Quran juga seperti yang diutarakan atau yang disampaikan Muhammad. Bukankah kalian ahli sastra? Bukankah kalian ahli bahasa Arab? Bekerjasamalah kalian antara satu dengan yang lain. Bahkan dengan jin-jin yang kalian bisa ajak kerjasama untuk mendatangkan satu surah. Tetapi Allah menjamin bahwa mereka tidak mampu melaksanakannya. Jangankan satu surah, satu ayat pun juga mereka tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Ini menunjukkan sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW bukan yang membikin Al-Quran, tetapi dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua dari huruf-huruf munqati'ah ini, huruf yang terpotong-potong ini adalah lil intibah. Apa itu? Untuk menarik perhatian orang Arab.
Sebab mereka belum pernah membuat syair yang diawali dengan huruf-huruf ini. Sehingga dengan adanya firman Allah yang dimulai dengan huruf ini, mereka teralih perhatiannya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat berikutnya, sehingga tadinya mereka tidak punya kepedulian untuk mendengarkan, tetapi karena adanya huruf ini, maka perhatian mereka teralih, kemudian mereka mulai mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Jemaah yang dirahmati Allah. Dzalikal kitab. Inilah Alkitab. Padahal kata dzalika dalam bahasa Arab itu diartikan dengan itu. Tetapi mengapa di beberapa tafsiran Al-Quran kata dzalikal kitab, kalimat dzalikal kitab itu diartikan dengan inilah kitab Al-Quran. Hal ini disebabkan karena satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada hambanya dzalikal kitabu. Sehingga kita yang menerima Alkitab ini, maka diartikan dengan inilah Alkitab. Jadi kata dzalika itu menunjukkan ucapan dari Allah yang ditujukan. Allah menunjukkan Alkitab ini untuk manusia, dan kita manusia yang menerima Alkitab itu diartikan dengan inilah Alkitab. La raiba fih, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Alkitab. Atau kita balik, orang-orang yang memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, menjadikan firman Allah sebagai petunjuk hidup, maka mereka itulah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan kitabullah, Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka tentu mereka bukan orang yang bertakwa. Atau mereka yang mengamalkan Al-Quran separuh-separuh, sebahagian sesuai dengan yang dia inginkan, dan meninggalkan sebahagian yang lain, juga mereka bukan terkategorikan orang yang bertakwa. Mereka yang mengamalkan separuh sebahagian dari Al-Quran sesuai dengan keinginannya dan meninggalkan yang lain yang tidak sesuai dengan keinginannya. Di ayat yang lain Allah menjaminkan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian mengimani sebahagian dari Alkitab Al-Quran dan kalian mengingkari sebahagian yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum. Maka tak ada balasannya bagi orang yang melakukan hal yang seperti itu di antara kalian, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan dalam kehidupan duniawi. Wasaturadduna ila asyaddil adab, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada siksa yang maha keras. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun at-taqwa, ya, takwa itu dikatakan bahwa pada asalnya menurut bahasa, ya, arti dari at-taqwa itu adalah qillatul kalam, sedikitnya berbicara. Sedikit berbicara, banyak berbuat. Itu sebabnya kaidah dasar mereka yang bertakwa, dasarnya adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman tentu dituntut untuk mengamalkan, merealisasikan hal-hal yang diimaninya. Orang yang cuma pandai banyak berbicara lantas tidak berbuat, tidak pandai berbuat, tentu sulit dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Qillatul kalam, sedikit berbicara dan banyak berbuat, merealisasikan hal-hal yang diimaninya. Ada juga pendapat yang lain yang menyatakan at-taqwa, takwa itu fiha jima'ul khair kull, himpunan, kumpulan segala kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman
maka mereka tentulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bertakwa menurut surah Al-Baqarah ini? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Syarat pertama, ciri pertama adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Gaib di sini nyatakan bahwa yaitu adalah yang tidak dapat ditangkap dengan indera manusia. Tak dapat dicerna dengan fikiran manusia. Itulah gaib. Dan para ulama mencontohkan al-gaib itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-qada wal qadar. Yang ketiga, Al-Qur'anu wa ma fihi minal ghuyub. Al-Quran dan bahasan-bahasan yang ada di dalamnya dari yang gaib-gaib. Karena masih banyak hal yang gaib yang dibahas oleh Allah, yang disampaikan, disajikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu belum tertangkap oleh akal manusia. Selanjutnya dikatakan pula yang termasuk gaib itu adalah as-sa'ah, hari kiamat, azabul qabr, siksa kubur, al-hasyr wan nasyr, bagaimana manusia itu dibangkitkan dan dikumpulkan, as-sirat, titian sirat, al-mizan, timbangan kebaikan dan kejahatan manusia, al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Semua ini adalah persoalan yang gaib. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi mereka orang yang bertakwa itu ciri pertamanya adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Gaib artinya tak dapat ditangkap oleh indera kita dan tak bisa diuraikan dengan fikiran manusia. Adapun yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulnya itu sebahagian kecil dari penyampaian-penyampaian tentang hal yang gaib, tetapi pada intinya Allah nyatakan la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentang surga dan neraka, Rasulullah menyatakan sebenarnya hal yang sebenarnya tentang surga dan neraka itu adalah yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis adalah sebahagian kecil dari yang sebenarnya. Surga dan neraka itu, kata Rasulullah, tidak pernah dilihat dengan sebenarnya dengan mata manusia, tidak pernah terbayangkan dengan fikiran manusia, dan tidak pernah didengarkan oleh telinga manusia. Yang diceritakan adalah sebahagian kecil dari yang hakikatnya tentang surga dan neraka itu. Tentang azabul qabr, siksa kubur. Tentu ini juga harus kita imani karena ini merupakan bahagian yang gaib, meskipun logika berpikir manusia susah untuk menangkapnya, tetapi karena ini dijelaskan bahkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita berdoa agar Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa pada tahiyat akhir di salat kita. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kita wajib mengimani dan kita wajib mentaati hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna menghindarkan kita dari siksa kubur tadi itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Jamaah sekalian, mendirikan salat, bukan wa yaf'alunas shalah. Mereka melakukan salat, tidak, tapi mendirikan salat. Artinya dalam hal mendirikan salat, maka segala hal yang mengokohkan, menguatkan salat kita itu hendaknya diperhatikan. Hendaknya diperhatikan. Wudu kita hendaknya diperhatikan. Kondisi dan keadaan baik hati maupun fikiran ketika kita mau salat hendaknya dijauhkan supaya salat yang kita lakukan itu benar-benar khusyuk.
Sebab pikiran dan keadaan kita yang belum diperbaiki itu bisa mengganggu kehusukan sholat kita. Berjamaah, ya, sebuah keniscayaan. Sholat berjamaah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tentang sholat ini bukan hal yang kecil dalam pandangan agama kita. Banyak penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya mendirikan sholat. Karenanya pula Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras bagi mereka yang melalaikan sholat, menyepelekan sholat. Surah Al-Ma'un di antaranya. Allah nyatakan, fawailul lil musallin, celaka atau neraka wail. Karena wail itu dua pengertiannya. Yang pertama adalah al-halak dan yang kedua adalah neraka. Ismu wadin finnar, nama sebuah lembah di neraka. Fawailul lil musallin itu artinya celaka, binasa atau neraka wail bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Kalau kita benar-benar takut dengan persoalan ini, maka tidak ada pilihan lain. Senantiasa kita bersungguh-sungguh untuk mengarahkan diri kita melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Sebab sholat itu adalah awal dari keberuntungan seseorang. Makanya dalam surah Al-Mu'minun Allah nyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mari pertambahan umur kita hendaknya mengiringi bertambah bagusnya kualitas sholat kita. Berjamaah, ya, kehusukan juga semakin lama, semakin tua kita, semakin bagus. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah amal salat seseorang. Fa in kubilat, kalau amal salatnya diterima, kubila kullu sa'iru amali. Seluruh amal-amal yang lain pun juga akan diterima penghisabannya. Wa in ruddat, tetapi kalau amal salatnya ditolak penghisabannya, rudda kullu sa'iru amali. Seluruh amal-amal yang lain pun juga ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan yang lain, jemaah sekalian, Rasulullah menyatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama, pilarnya agama. Faman aqamaha, siapa yang menegakkannya, faqad aqamad din. Sesungguhnya dia telah menegakkan dan mengokohkan agama ini. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadamat din. Dialah yang meruntuhkan agama ini. Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa orang-orang Islamlah yang menjadi penyebab agama ini menjadi kokoh, dan orang-orang Islam pula yang menjadi penyebab agama ini menjadi lemah dan bisa dirobohkan. Kenapa menjadi kokoh? Karena mereka yang Muslim adalah penegak salat. Kenapa agama ini mudah dirubuhkan, tidak berwibawa, tak punya kekuatan? Karena orang-orang Islamlah yang meninggalkan salat. Tak ada pilihan lain. Kita ingin keberuntungan dunia dan akhirat, maka salat kita mesti diperhatikan. Banyak ditemukan dalam beberapa kitab, di antaranya yang menyatakan bahwa la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tak ada salat bagi mereka yang bertetangga dengan masjid kecuali hanya di masjid saja. Para fuqaha kita menyatakan tetangga masjid itu terbagi dua. Ada yang namanya tetangga jauh dan ada yang namanya tetangga dekat. Tetangga jauh, tetangga dekat, ulama fuqaha kita menyatakan ialah mereka yang jarak rumahnya 40 dari masjid. 40 jarak rumahnya dari arah kanan, 40 sampai ke arah kiri, sampai 40 ke arah depan maupun ke arah belakang.
40 jarak rumah dari masjid dianggap sebagai tetangga dekat. Adapun tetangga jauh ialah mereka yang mendengarkan suara panggilan masjid. Suara panggilan masjid, mereka yang mendengarkannya, maka dianggap sebagai tetangga jauh dan mereka dianjurkan untuk datang salat berjamaah di masjid. Allah memerintahkan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang rukuk. Mengapa Allah menguatkan di awal Allah nyatakan wa aqimus salah, kemudian di akhir Allah nyatakan warka'u ma'ar raqiin, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang rukuk? Ulama ahli tafsir menyatakan wajib hukumnya bagi setiap lelaki untuk salat berjamaah di masjid. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, hendaknya itu kita infakkan. Bagi mereka yang sudah sampai nisab dan haulnya, maka keluar zakatnya 2,5%. Dan bagi mereka yang belum sampai nisab dan haulnya, maka tentu tetap dianjurkan oleh Allah untuk berinfak, bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan dia di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang engkau infakkan untuk membantu pembebasan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang engkau bersedekah terhadap orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang engkau infakkan untuk kebutuhan keluargamu. A'zamuha ajra. Yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqta ala ahlik, yaitu yang engkau infakkan untuk keluargamu. Jadi memenuhi kebutuhan keluarga ini juga masuk dalam bingkai infak. Dan infak yang kita lakukan untuk keluarga itulah infak yang terbesar pahalanya dibanding dengan yang tadi, yaitu yang diinfakkan untuk perjuangan di jalan Allah, untuk pembebasan budak, untuk orang miskin, untuk yang lain. Maka untuk keluarga itulah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Kul ma anfaqtum min khair. Katakanlah Muhammad, apa saja infak berupa kebaikan yang kalian lakukan itu falil walidain, maka pertama kali ditujukan kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, kaum kerabat, baru wal yatama wal masakin, anak yatim dan anak miskin. Karenanya para hadirin yang dirahmati Allah, memperhatikan keluarga sebuah keniscayaan. Ada problema kita saat ini adalah banyaknya orang tua yang masih berfikir berat tentang kemaslahatan pendidikan anaknya. Kemaslahatan pendidikan anaknya. Sekarang ini alhamdulillah banyak lembaga-lembaga pendidikan muslim yang kualitasnya tidak diragukan. Di lembaga pendidikan muslim itu tidak hanya dididik persoalan intelektualnya saja anak-anak kita, tetapi dia dididik juga moralitasnya. Dia dididik supaya mereka dekat dengan Al-Quran, memperbaiki hafalan-hafalannya. Ini tentu membutuhkan dukungan dan sokongan dari kita semua sebagai seorang muslim.
Kalau bukan kita yang muslim ini yang memasukkan anak-anak kita di sekolah-sekolah itu, tentu tidak mungkin mereka akan masuk di sekolah itu. Sementara ada pula lembaga-lembaga pendidikan di mana anak-anak kita yang muslim di situ kurang diperhatikan persoalan moralitasnya anak-anak kita. Tidak diperhatikan bagaimana perkembangan ibadahnya. Dan ini tentu sangat berbahaya bagi kita di kemudian hari. Jangan sampai anak kita, generasi kita di masa datang itu menjadi musuh bagi kita semua. Dan Allah mengingatkan kita, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah takut orang-orang yang jika sekiranya di kemudian hari, di belakang hari nanti, dia meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim. Takutlah kalian akan lahirnya generasi yang lemah itu. Falyattaqullah. Solusinya adalah sekarang ini hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya kita berkata-kata yang benar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sekali lagi, berinfak, bersedekah adalah sebuah keniscayaan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bercepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bercepat-cepat pula kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga menjelaskan siapa yang bertakwa yang dijelaskan, diinginkan oleh Allah dalam surah ini, dalam ayat ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Orang yang bertakwa itu di ayat ini adalah orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Rezekinya lapang, rezekinya luas, infaknya alhamdulillah lancar. Rezekinya sempit, tidak memutuskan infaknya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan marahnya. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang gemar memberi maaf kepada manusia. Dalam keterangan yang lain, jamaah sekalian, Rasulullah menjelaskan dirhamun anfaqah sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada orang yang bersedekah dengan 1 dirham, tetapi pahalanya mendahului lebih dulu sampai di sisi Allah daripada yang berinfak 100.000 dirham. Para sahabat keheranan, kemudian mereka bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin yang seperti itu bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau kembali menjelaskan, yang berinfak 1 dirham, dalam sehari dia berusaha, dia hanya memperoleh 2 dirham. 1 dirham dia gunakan untuk kebutuhan diri dan keluarganya. 1 dirham lagi sebenarnya masih punya kebutuhan dia, tetapi karena cintanya, taatnya kepada Allah, cintanya terhadap saudaranya yang lebih butuh, maka yang 1 dirham yang sebenarnya masih dia butuh ini, dia infakkan fisabilillah. Maka pahalanya lebih dulu sampai di sisi Allah daripada yang berinfak 100.000 dirham. Di mana dalam seharian dia berusaha, terlalu banyak rezeki yang dia dapat. Kemudian yang dia infakkan 100.000 dirham itu tak punya bekas apa-apa, tak mempengaruhi hartanya sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, infak rutinitas hendaknya menjadi perhatian kita. Rasulullah menyatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang rutin meskipun nilainya kecil. Infak rutinitas. Rutin kita berinfak. Apakah itu per hari? Tak mampu per hari, per pekan. Setiap pekan, setiap Jumat dia berinfak ke masjid. Atau bulanan dia menjadi donatur tetap. Salah satu di antaranya donatur tetap pembangunan Masjid Al-Akbar ini. Maka itu juga besar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya Allah nyatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, Al-Quran. Kita dituntut oleh Allah untuk mengimaninya. Mereka yang meragukan tentu bermasalah dalam persoalan keimanan. Kalaupun ada di antara perintah Allah yang belum bisa kita laksanakan karena masih kurangnya keadaan kita, bukan berarti bahwa perintah Allah itu kita ingkari. Tidak. Kita harus mengimani seluruh apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apakah itu masuk di akal kita atau tidak? Ya, tetap kita mengimaninya. Sebab ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin Allah itu salah. Tak mungkin. Itu sebabnya sehingga Allah di awal menyatakan dzalikal kitabu la raiba fih. Tak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kita sebagai orang yang beriman wajib untuk meyakini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran mutlak, adalah yang hak. Kalaupun ada perintah Allah yang belum bisa kita laksanakan, itu karena masih adanya kekurangan-kekurangan pada diri kita. Belum kita mampu, tetapi bukan berarti mengingkarinya, tidak. Contoh, Allah memerintahkan untuk berhaji bagi yang mampu. Berhaji bagi yang mampu. Jangan sama sekali diingkari. Ada orang yang menyatakan, buat apa pergi haji? Bikin kaya saja orang Arab. Ini tentu perkataan fasik. Perkataan fasik. Mereka yang belum berkemampuan untuk haji, maka mereka bukan orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya tidak meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Satu saat jika sekiranya Allah memperbaiki rezekinya, maka tentu dengan perbaikan rezeki mudah-mudahan mengantarkan ia kepada kemampuan untuk beribadah haji. Dan bagi mereka yang sudah mampu beribadah haji lantas tidak berhaji, Rasulullah memberikan penjelasan. Siapa yang diberi kelapangan rezeki lantas tidak berhaji, silahkan dia memilih cara mati ala Yahudi atau Nasrani. Jemaah yang dirahmati Allah, beriman kepada Al-Quran, ya. Kemudian mengimani kitab-kitab yang lain, ya. Tetapi persoalannya bahwa tidak boleh kita mengamalkan apa yang termaktub dalam kitab-kitab yang lain. Yang wajib kita amalkan hanyalah Al-Quran. Jadi kita wajib mengimani kitabullah, Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya, wajib kita imani. Tapi yang diamalkan adalah kitab Al-Quran. Al-Quran yang wajib diimani, diamalkan. Kenapa? Karena dalam kitab Al-Quran sudah menjelaskan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala di kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran ini diantaranya adalah himpunan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, himpunan firman Allah, syariat Allah yang pernah diutarakan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan syariatnya di dalam kitab Al-Quran. Tidak dibenarkan ada seorang yang mengaku diri beriman lantas mengingkari kitab Injil. Tidak dibenarkan. Tetapi mengamalkannya itu juga tidak dibenarkan. Mengamalkan kitab Injil itu juga tidak dibenarkan. Yang diharuskan adalah mengamalkan Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah pernah melihat Umar bin Khattab asik membaca. Kemudian Rasulullah menegur Umar bin Khattab. Wahai Umar, apa yang kau baca? Dengan jujur Umar menjawab, qit'atan minat Taurat ya Rasulullah.
ada potongan selebaran dari kitab Taurat ya Rasulullah. Saat itu muka Rasulullah menjadi merah padam. Kemudian dia berkata, beliau bersabda kepada Umar, "Wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, sekiranya Musa hidup di zamanku ini, dia pasti akan beriman kepada aku." Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa jangan sampai kita lebih condong, lebih gemar memperhatikan kitab yang lain dibanding dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Sungguh ini sesuatu yang tidak baik dan tentu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat mereka orang yang bertakwa itu yakin. Karena yakin dengan hari akhirat, maka tentu orang yang bertakwa itu mempersiapkan diri sebelum mereka menemui hari akhirat. Syekh Ibrahim bin Adham beliau menyatakan, kalian yakin bahwa kematian itu ada? Ya, kalian yakin bahwa kematian itu ada, tapi persoalannya kalian tidak mempersiapkan diri untuk itu. Rasulullah SAW beliau menyatakan, as-sakhiyu, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa mengendalikan nafsunya dan dia beramal untuk persiapan kematiannya. Wal ajizu, orang yang bodoh itu adalah manittaba'a nafsuhu hawa, yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Summa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang tidak ingin masuk surga. Tetapi ketahuilah surga itu punyanya Allah. Ada persyaratan-persyaratan yang Allah canangkan untuk bisa memasuki ke dalam surganya. Kalau tidak memenuhi persyaratan itu, mustahil bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu seperti yang kita nyatakan tadi berdasarkan hadis Rasul, persyaratan pertama adalah bahwa salat kita diterima penghisabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mereka yang mengingkari tentang hari akhirat, ya, maka tentu mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang senantiasa berada dalam petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi mereka yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berada dalam petunjuk Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita memandang remeh keadaan dari orang yang bertakwa. Disebabkan karena kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Kita mungkin lebih pintar dari mereka. Mereka tidak punya titel, tetapi mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjaga dirinya dari yang dimurkai dan tercela. Maka mereka tentu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang bertitel, berpangkat tinggi, tetapi mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah di antara kalian, siapa yang paling bertakwa. Mudah-mudahan para hadirin, kita tergolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang bertakwa. Jangan lupa untuk kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya permohonan itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Allah yang Maha mengetahui siapa di antara kita ini yang paling bagus takwanya. Himpunan orang-orang yang bertakwa, tentu Allah yang Maha mengetahui siapa di antara mereka yang lebih bagus kualitas takwanya. Dan
kita mudah-mudahan termasuk orang yang lebih bagus takwa kita dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain. Meskipun ini semua hanya Allah yang maha mengetahui, dan nanti Allah akan memberitahukan kita di hari akhirat nanti bahwa kita adalah orang yang sedikit diberi kemuliaan oleh Allah disebabkan karena sedikit kelebihan dari ketakwaan kita dibanding dengan saudara kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, jika sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa diajukan lewat acara ini. Insyaallah likulli su'alin jawabun. Setiap pertanyaan akan ada jawabannya. Hadanallah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.